Terima kasih pemirsa Nusa TV yang masih tetap bersama kami. Baiklah, kita lanjutkan tentang pembahasan niat dalam sholat. Karena tadi di awal sudah kita singgung dari arti niat itu apa, sampai kapan kita hadirkan niat tersebut. Selanjutnya ada hal lagi yang kita dialogkan di sini, bahwa niat dalam sholat, tentu dalam Islam sendiri ini sholat ada klasifikasinya dari mulai sholat fardu, sholat sunnah, baik sholat sunnah yang muqayyad seperti itu Kang ya, dan bahkan sholat sunnah yang mutlak. Nah ini nanti dalam klasifikasi tersebut apakah niat ini ada rukun-rukun tertentu dalam hal sholat yang tadi saya sebutkan? Mangga Kang Bazuni. Baiklah, terima kasih. Sehubungan masih dalam masalah niat. Wah, ternyata niat ini ada klasifikasinya. Para ulama memberikan ketentuan-ketentuan dalam mengenai masalah niat yang dikaitkan dengan ibadah sholat. Karena apa? Karena ternyata sholat itu berbagai macam sholat. Ada yang dinamakan sholat fardu muakkad atau fardu yang tentu ada waktu-waktunya seperti sholat 5 waktu. Kemudian lagi ada sholat yang sunnah muqayyad, artinya sunnah yang waktunya terbatas. Sebagai contoh umpama sholat sunnah ratib, qobliyah ba'diyah, atau sholat yang punya sabab seperti sholat gerhana matahari. Nah ini mesti niatnya itu beda-beda. Kemudian yang terakhir itu ada lagi yang dinamakan sholat sunnah mutlak yang tidak berbatas waktunya, juga niatnya itu beda. Maka dari itu saya garis bawahi atau saya lebih simpelkan bahwa ternyata niat dalam sholat itu adalah bermacam-macam syaratnya. Artinya ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Sebab memang itu sesuai dengan tujuan niat itu sendiri, bahwa niat adalah diantara fungsinya untuk membedakan mana itu ibadah dan mana yang bukan ibadah. Lebih lagi terhadap ibadahnya pun, mana yang dinamakan ibadah itu A atau ibadah B, itu memang fungsi daripada niat. Seperti dalam niat sholat. Nah, karena ini adalah hubungannya dengan niat sholat. Niat sholat itu nanti bermacam-macam. Contoh umpama kita niat sholat fardu. Ini para ulama mensyaratkan atau mewajibkan dalam niat sholat fardu itu harus memenuhi 3 faktor. Pertama adalah qasdul fi'li, menyengaja sesuatu yang kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab seperti lafaz usolli. Kalau umpama kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, usolli berarti saya atau niat sholat saya. Kemudian yang kedua adalah harus ada ta'yin, artinya menentukan bahwa ibadah itu kira-kira ibadah apa. Kalau umpama kita sholat, sholat apa? Umpama kita melaksanakan sholat duhur, ya harus tentukan bahwa sholat itu adalah sholat duhur. Nah itu harus ditentukan dalam niat yang dalam bahasa Arab namanya ta'yin. Kalau umpama kita ucapkan seperti contoh usolli fardhu zuhri, usolli duhri lah, atau usolli fardhu zuhri. Nah ini berarti kan jelas bahwa yang sholat akan kita lakukan adalah sholat duhur. Begitu juga seterusnya, usolli fardhu asri, terus isya, maghrib, subuh. Itulah yang dinamakan ta'yin. Kemudian syarat yang ketiga adalah fardiyah. Sebetulnya tadi sudah disebutkan ya, nama fardiyah itu seperti usolli fardhu dhuhri itu sudah ada fardiyahnya, berarti tiga-tiganya itu adalah sudah kumpul dalam niat sholat fardu itu, maka itu dianggapnya cukup selesai. Adapun mustaqbilal kiblati, fardhu lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah semua, tidak termasuk dalam ketentuan masalah niat. Maka dari itu perlu kita cermati ya. Jadi
kelihatannya remeh, ternyata di situ memerlukan berbagai macam ketentuan. Nah itu, jadi saya kembali lagi ya, bahwa niat dalam sholat fardu ini harus memenuhi 3 syarat atau 3 ketentuan. Pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyahnya itu. Jadi kalau direntetkan jadi satu, seperti ucapan usolli fardhu duhri, umpama asar usolli fardhu asri, itu niat dalam sholat fardu. Kemudian lagi niat dalam sholat sunnah yang muqayyad atau yang sholat sunnah yang mempunyai sabab, ini cukup dengan 2 syarat atau 2 ketentuan, yaitu pertama adalah qasdul fi'li, dan yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin ini kira-kira apa yang akan kita lakukan, sholat apa. Nah ini kalau umpama kita rentek jadi satu, seperti contoh umpama usolli sunata zuhri, usolli sunata zuhri, nggak usah ada fardiyahnya lagi, atau usolli zuhri sunatan. Jadi sunatan itu pasti, walaupun nggak diucapkan berarti sudah tentu bahwa itu adalah sholat duhur, karena tidak dikatakan fardiyah, karena sholat selain fardu adalah sunnah. Itu sudah cukup. Hanya qasdul fi'li dengan ta'yin saja. Kalau memang itu sholat sunnahnya itu sholat sunnah yang muqayyad, seperti sholat duha barangkali ya. Sholat duha boleh lah itu ya. Dari sholat duha dan seterusnya, sholat Idul Fitri itu cukup. Sholli sunat Idul Fitri, nggak usah ada fardiyahnya, nggak usah, karena itu memang adalah bukan sholat fardu. Itu sholat sunnah-sunnah yang istilah muqayyad atau dari sabab. Contoh mama dari sabab, seperti contoh mama apa? Sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan, cukup. Usolli sunatul khusuf, usolli sunatul khusuf apa? Nah itu. Jadi hanya sekedar qasdu dengan ta'yin. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang tidak berbatasan dengan waktu atau tanpa sebab. Jadi kayak seperti umpama sholat syukur wudu itu masuk sholat sunnah mutlak ya, atau sholat hajat masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Jadi cukup apa? Hanya istilahnya ditentukan satu ketentuan saja atau satu syarat, cukup dengan qasdul fi'li. Usolli rakaataini, umpama sholat hajat usolli, ya tidak usah diberikan ta'yin lagi, nggak usah. Kalau memang usolli saja gitu cukup ya. Usolli rakaataini juga itu hukumnya masih sunnah itu. Jadi usolli sunatan, atau nggak usah pakai ta'yin lah, nggak usah ditentukan sholatnya sholat apa atau apa, nggak usah. Seperti contoh sholat tahiyatul masjid, cukup usolli rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sunatan, kasih sunatan, itu hukumnya sunnah itu ya. Istilah lafaz-lafaz sunatan nggak usah dijelaskan lagi, juga nggak apa-apa. Usolli rakaataini cukup, karena dalam sunnah mutlak para ulama menentukan bahwa syaratnya cuma satu, hanya qasdul fi'li saja. Jadi saya simpulkan bahwa ternyata niat dalam sholat secara umum itu ada 3 tingkatan. Ada niat sholat fardu, ada niat sholat sunnah muqayyad, ada lagi niat sunnah mutlak. Itu macam-macam ketentuannya. Baiklah, untuk itu barangkali dengan cukup saya kembalikan kepada si pembawa acara. Iya, yang artinya niat ternyata yang tadinya sebagai rukun sholat, ternyata di dalam niat itu sendiri ada rukunnya, ada ketentuannya. Ada ketentuannya, di mana nanti niat, bagaimana kita niat ketika sholat fardu, ketika kita sholat sunnah muqayyad, dan bagaimana nanti niat kita ketika sholat sunnah mutlak. Itu ternyata beda-beda. Yang artinya mungkin pemirsa juga ya ada yang baru tahu, oh ternyata seperti itu. Yang artinya juga kita dalam melaksanakan rukun sholat, yaitu niat tentunya, ya tidak asal seenaknya, ternyata ada ketentuan sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan Kang Basuni. Itu khususnya ini yang harus kita pahami, yaitu untuk sholat fardu. Ya, sangat menarik. Baiklah pemirsa Nusa TV, tentunya jangan kemana-mana lagi karena pembahasannya semakin asik didengarkan, karena kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini.